Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan nomor pokok mahasiswa 19124862. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas perkuliahan saya dengan mata kuliah pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Baik, di sini saya dari kelompok 10 dengan judul makalah Gangguan Fisik atau Tunadaksa. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik anak tunadaksa dan penyebab anak tunadaksa. Baik. Yang pertama, karakteristik anak tunadaksa. Karakteristik anak tunadaksa ini terdapat 3, yaitu karakteristik akademik, karakteristik sosial atau emosional, dan karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik akademik ini adalah seiring kita berjalannya tahu, akademik ini biasanya sering kita kenal dengan kecerdasan. Jadi, jika anak-anak penyandang tunadaksa ini tidak mengalami gangguan pada kecerdasannya, karena yang kita tahu tunadaksa ini memiliki pengertian gangguan fisik, di mana otot dan saraf-sarafnya lah yang bermasalah sehingga tidak mengganggu kecerdasannya. Dan anak-anak penyandang tunadaksa ini sama seperti kecerdasan anak-anak yang normal. Tetapi jika seseorang anak penyandang tunadaksa ini memiliki gangguan atau kelainan pada sistem serebral, maka tingkat kecerdasannya pun mulai berentang tidak baik, seperti mulai dari tingkat idiot sampai GIP. Yang kedua, yaitu karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional terhadap anak penyandang tunadaksa ini bermula dari konsep diri yang memiliki pikiran bahwa mereka adalah anak yang cacat, anak yang selalu bergantung kepada orang lain dan menyusahkan, maka penanaman hal tersebut mengganggu emosionalnya sehingga mereka malas untuk belajar, bergaul, atau berperilaku. Nah, jadi mereka lebih banyak mengalami tingkat emosional atau problem emosional seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, dan kurang dapat untuk bergaul dengan teman-teman sekitar dan pemalu, sehingga hal tersebut sangat mengganggu atau memberikan beban yang sangat berat kepada anak-anak penyandang tunadaksa tersebut. Yang terakhir yaitu karakteristik fisik atau kesehatan. Jadi karakteristik fisik atau kesehatan anak penyandang tunadaksa ini biasanya selain mengalami cacat tubuh adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lain-lain. Yang bagian D yaitu penyebab anak tunadaksa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang anak menjadi penyandang tunadaksa. Di sini dikategorikan menjadi 2, yaitu sebab-sebabnya, yaitu sebelum lahir atau sering disebut dengan fase prenatal, dan yang kedua yaitu adalah sebab-sebab pada saat kelahiran atau fase natal. Yang pertama yaitu sebab-sebab sebelum lahir atau fase prenatal. Jadi, faktor yang menyebabkan anak menjadi penyandang tunadaksa ini terjadi ketika anak masih di dalam kandungan sang ibu. Yaitu antara lain bisa disebabkan adanya infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu tengah hamil. Sehingga hal tersebut dapat menyerang sistem otak bayi yang di dalam kandungan, sehingga anak tersebut mengalami penyandang status tunadaksa. Penyakit-penyakit itu seperti sifilis, rubella, tipes abdominolis.
Tiga tersebut yaitu adalah penyakit yang biasanya menyerang terhadap ibu hamil sehingga anak yang dikandungnya mengalami status penyandang anak tunadaksa. Yang B yaitu kelainan kandungan yang menyebabkan peredarannya terganggu dan tali pusat tertekan sehingga merusak pembentukan saraf-saraf di dalam otak bayi. Jadi yang kedua yaitu kelainan kandungan yang menyebabkan peredaran terganggu dan sistem saraf pusatnya terganggu sehingga menyebabkan saraf-saraf di dalam otak tertekan. Yang kedua yaitu bayi dalam kandungan radiasi. Jadi di saat sang ibu mengandung, ketika itu ibunya mengalami radiasi sehingga hal-hal tersebut mempengaruhi sistem saraf pusatnya yang mengakibatkan struktur dan fungsinya terganggu. Yang D yaitu trauma atau kecelakaan yang dialami oleh sang ibu, di mana saat ibu dalam masa mengandung, di mana hal tersebut kecelakaan tersebut yaitu berupa terjatuh dan bagian perut tertekan sangat keras. Jadi itu bisa mengganggu sistem saraf kepala bayi dan terkena kepala bayi secara langsung. Yang yaitu faktor keturunan. Jadi jika ada sang ibu memiliki keturunan, keluarganya memiliki penyakit anak tunadaksa, kemungkinan besar maka kelahiran selanjutnya atau dari sanak saudara tersebut pasti ada yang mengalami atau anak tersebut penyandang tunadaksa. Selanjutnya yaitu usia pada ibu hamil. Nah, jadi usia pun berpengaruh terhadap janin yang kita kandung. Nah, jadi jika seseorang memiliki usia yang sangat tua dan pasti memiliki resiko terhadap anaknya tersebut. Yang selanjutnya yaitu pendarahan pada waktu hamil. Nah, jadi jika seseorang wanita itu mengalami pendarahan yang sangat luar biasa pada saat hamil, maka dikhawatirkan atau memiliki penyebab bahwa anaknya akan memiliki penyandang anak tunadaksa. Yang kedua yaitu sebab-sebab pada masa kelahiran, yaitu fase natal. Nah, faktor-faktornya itu yaitu saat proses kelahiran si anak ini terlalu lama di dalam kandungan sehingga berkurangnya oksigen yang didapat oleh si bayi dan menyebabkan terganggunya metabolisme pada otak bayi. Nah, selanjutnya yaitu pemakaian alat bantu pada proses kelahiran yang mengalami kesulitan yang mengakibatkan rusaknya jaringan saraf otak pada bayi. Nah, jadi kan kebiasaannya itu jika si ibu mengalami kesusahan dalam melahirkan, maka biasanya ibu-ibu ini pasti akan mengikuti program sesar yang dimana memiliki alat bantu. Nah, jadi alat bantu tersebut bisa saja mengganggu jaringan saraf otak pada bayi, kemungkinan besar. Nah, yang terakhir yaitu pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan atau dosis pada proses kelahiran melalui operasi. Nah, jadi jika kita mengalami atau melahirkan secara sesar atau operasi, maka kita memakai anestesi terlebih dahulu. Nah, jadi anestesi ini cukup berbahaya terhadap si bayi di dalam janin karena akan mempengaruhi sistem persarapan otak bayi yang akan mengalami kelainan struktur atau fungsinya. Baik, sampai sini penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penjelasan saya. Terima kasih, semoga video ini dan pemaparan ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.